Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali di Renungan Harian HKBP Resort Cimahi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami serta menghidupinya. Hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini, diambil dari 1 Korintus pasal 9, ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kecenderungan atau keinginan kita sebagai manusia yang bisa dikatakan tidak pernah berubah adalah kecenderungan untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih unggul dibandingkan orang lain. Karena itulah dalam hidup kita ini, kita sering melihat ada pertandingan atau perlombaan. Bahkan dalam dunia modern ini, kita mengenal beberapa pertandingan, misalnya seperti Olimpiade, atau yang lebih dikenal sebagai Olympic Games, atau juga Asian Games, dan banyak pertandingan lain yang kita saksikan, bahkan kita rayakan. Menariknya, konsep perlombaan ini bukanlah konsep yang baru bagi dunia perjanjian baru. Jemaat mula-mula, terutama jemaat Korintus, juga sudah mengenal bahkan menyaksikan pertandingan yang demikian. Artinya, melalui nas hari ini, Paulus hendak mengingatkan orang percaya di Korintus dan juga kita pada masa kini, bahwasannya dalam sebuah perlombaan semua orang berlari, tetapi hanya yang menang sajalah, hanya yang bersungguh-sungguh sajalah yang bisa mendapatkan hadiah. Maka kita diingatkan untuk berlari begitu rupa. Apa artinya berlari begitu rupa? Berlari dengan strategi, arah, dan tujuan yang jelas, bukan sekedar berlari tanpa arti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita sebagai orang percaya, kita mengaku kita mengikut Kristus, kita percaya Kristus, tapi kita menjalani kehidupan ini seolah-olah tanpa arah atau tujuan yang jelas. Kita berlomba-lomba mengejar pencapaian. Misalnya, siapa yang hidupnya paling sukses, siapa yang karirnya paling mentereng, siapa yang paling populer, siapa yang paling banyak pengikutnya di media sosial. Tapi kita tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari hidup kita. Maka kita harus diingatkan kembali bahwa tujuan akhir dari setiap orang yang percaya adalah mahkota kehidupan yang kekal. Bukan sekedar pencapaian duniawi yang sementara, yang dapat hilang atau memudar, melainkan kemuliaan yang kekal dari Allah, yang tidak dapat direbut orang lain ataupun hilang dari kita. Maka kita hari ini diingatkan untuk berlari begitu rupa. Berlari dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman. Dengan apa? Mari kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terasa nyaman, tapi sebenarnya menghambat pertumbuhan kita. Misalnya, rasa malas untuk berdoa atau membaca Alkitab, atau kebiasaan berbohong, kebiasaan menggosip, atau ada juga kebiasaan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Mari kita ingat bahwasannya tujuan kita dalam sebuah pertandingan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang setia sampai garis akhir. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hidup dalam doa dan firman. Mari kita berjuang dalam pertandingan iman yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan mari kita setia hingga garis akhir, sehingga kita beroleh mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi bekal dan pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari.
sehingga kami menjadi orang percaya yang berlari begitu rupa hingga kami memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Tuhan, di dalam kehidupan kami setiap harinya, biarlah Tuhan menjadi tempat kami bersandar. Engkau yang melindungi kami beserta segala sesuatu yang kami kerjakan setiap hari. Jauhkan kami dari mara bahaya dan juga sakit penyakit. Ampunkan juga kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.